wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini, setelah di minggu sebelumnya kita tertunda diskusi pemikiran tokoh Muhammadiyah, kita dipertemukan akhirnya di malam ini begitu dalam keadaan sehat alfiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Baik, sudah bersama kita di sini Mas Farhan. Yang sebelumnya mari kita buka diskusi kita pada malam hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berikutnya ini acaranya simple aja ya teman-teman, maksudnya sederhana, nggak formal-formal banget, santai saja begitu. Dan untuk acara selanjutnya yaitu ada tilawah yang akan disampaikan oleh Syahrul. Waktu dan jaringan kepada Syahrul saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idas samaa'u fatarat wa idal kawakibu tasarat wa idal biharu fujirat wa idal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idin lillah. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Terima kasih atas lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Saudara Syahrul. Semoga membawa keberkahan untuk kegiatan diskusi kita di malam hari ini. Begitu teman-teman. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran teman-teman yang berkenan untuk meluangkan waktu. Juga Mas Farhan yang meluangkan waktu juga dari kesibukannya untuk mengurus Milad Muhammadiyah ya Mas Farhan ya. Ini kita sangat-sangat berterima kasih sekali begitu. Nah, ini langsung saja kita mengijak ke sesi diskusi yang mana kita akan mendiskusikan mengenai sosok dan pemikiran tokoh dari Muhammadiyah yaitu Pak A.R. Fahrudin, yang mana sependek yang saya ketahui beliau ini adalah pimpinan pusat Muhammadiyah yang menjabat paling lama begitu, yang menjabat selama 22 tahun. Dan beliau ini terkenal dengan kesederhanaan beliau dan juga beliau yang orangnya aja begitu. Nah, mungkin selengkapnya akan disampaikan oleh Mas Farhan yang nggak mungkin juga selama 22 tahun ini
Pak Arif Farudin ini memimpin Muhammadiyah itu tanpa dinamika, pasti nggak ada gitu. Tentunya banyak dinamika, banyak pergolakan yang mungkin bisa kita ambil hikmah dan keteladanan dari beliau yang akan disampaikan oleh Mas Farhan. Yang sebelumnya saya akan membacakan dulu CV dari Mas Farhan. Sebentar. Nama lengkap beliau adalah Farhan Aji Dharma. Tempat tanggal lahirnya Magelang, tanggal 9 Maret 1996. Alamat sekarang di Perum Baiti Janati B6 Sembung Bali Catur Gamping Sleman. Nomor WA 0812 284 4434. Dan untuk pendidikan adalah saya bacakan mulai dari MTS saja. MTS Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta, MA Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian melanjutkan S1 di Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga S2 Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia sampai sekarang ini. Dan untuk organisasinya saat ini beliau ini saya bacakan ya dulu, jadi staf bidang PR IPM Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian juga pernah menjadi ketua umum PKIM Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian juga saat ini menjabat sebagai sekretaris umum DPD IMM DIY. Begitu. Nah, waktu dan tempat kepada Mas Farhan Aji Dharma, saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Cynthia dan teman-teman, sahabat-sahabat saya, kami UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersilaturahmi secara daring lewat Google Meet dengan teman-teman yang meskipun belum saya kenal, tapi semoga ke depan silaturahmi bisa lebih terjalin. Yang pertama teman-teman, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena kealpaan saya secara pribadi dan tidak bisa dimaklumi. Memang di minggu kemarin seharusnya kita bisa berjumpa, tapi terlewat gitu. Memang kalau sudah uzur itu banyak yang sudah dikurangi sama Allah, termasuk ingatan. Tapi kayaknya saya agak akselerasi itu, pikunnya agak akselerasi. Karena biasanya saya sampaikan ke istri saya gitu. Nanti saya ada jadwal ke sini jam segini, nanti saya ngisi di sini jam segini gitu. Harus minta bantuan istri saya. Kemarin pekan lalu saya lupa, tersilap ada kegiatan lain dan saya nggak cek HP, tiba-tiba saya ingat malam ini kok kayaknya ada yang mengganjal gitu. Saya buka HP, Mbak Cynthia sudah kontak saya berkali-kali dan saya sampaikan permohonan maaf gitu. Yang kedua, di depan teman-teman sekalian saya merasa sangat malu sebenarnya, terutama sekali kepada tokoh yang akan kita bicarakan, akan kita gibahi secara positif gitu, gibah dengan konotasi yang positif, dan kita akan serap cari-cari nilai dan ilmunya, karena Pak Arif Farudin itu sangat menghindari yang namanya keterlambatan, bahkan ketidakhadiran gitu. Undangan pengajian, undangan rapat, sekalipun di desa-desa, di dusun-dusun yang berbeda daerah dengan Pak AR, yang jauh dari Pak AR pasti akan beliau datang. Misalnya cerita tentang perjalanan beliau dari Jogja ke Cepu gitu,
yang harus beliau lalui dengan hujan-hujanan karena beliau memilih naik bis gitu. Di saat beliau menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dengan jabatan yang barangkali orang akan melihat itu sebagai jabatan yang praktis, yang mentereng gitu. Tapi Pak AR memilih untuk datang memenuhi undangan pengajian dari salah seorang pengusaha minyak di Cepu gitu, dan harus pakai bis. Tapi di jalan Pak AR menemui beberapa kendala, misalnya hujan lebat pada saat itu, kemudian bis harus terlambat sampai ke Cepu. Di tengah perjalanan disapa oleh salah seorang penumpang yang lain, dan kemudian penumpang itu memeluk Pak AR karena saking kagumnya dengan sosok beliau, lalu datang ke Cepu tengah malam. Ternyata jamaah itu menunggu di sana semuanya. Semua menyambut gembira kehadiran Pak AR dan pengajian berjalan gitu. Setelah pengajian berjalan, beliau pamit ke Surabaya dari Cepu untuk ngisi pengajian juga, tapi ditawari tumpangan mobil oleh salah seorang warga Muhammadiyah yang mendengarkan pengajian Pak AR, tapi tidak beliau terima karena beliau merasa akan banyak merepotkan. Akhirnya beliau naik bis lagi dari Cepu ke Surabaya. Atas cerita ini saya sangat terpukul dan saya sangat malu gitu. Saya mengaku meneladani Pak AR, tapi sama sekali saya tidak berhasil gitu. Contohnya ya dalam bertemu dengan teman-teman kami. Yang ketiga, saya mohon maaf sekali, dan atas permohonan maaf saya sudah berazam gitu akan menebus kesalahan saya. Walaupun mungkin teman-teman pasti memaafkan, saya tahu teman-teman kami itu orang-orang yang saleh dan baik, tapi saya akan berikan beberapa eksemplar 2 judul buku mengenai Pak AR. Yang satu buku ini, Pak Lelah Menggembirakan Umat, tentang pidato-pidato Pak AR yang disunting oleh salah seorang tokoh Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Yang satu, saya tadi cari bukunya nggak ketemu, judulnya Pak AR Sang Penyejuk, yang ditulis oleh mantan redaktur Republika kalau nggak salah namanya, Saifuddin Simon. Dalam waktu dekat akan saya kirimkan ke sekretariat kami Sunan Kalijaga Yogyakarta, kalau masih di situ ya, kalau masih di Perum Polri, karena dulu saya sering sekali ke sana zaman Mas Zaki Ahmad Rifai sedang ditokohkan di UIN, waktu itu calon Presma. Sebelum itu saya sering bergaul dengan teman-teman kami angkatan saya ke atas gitu, sehingga cukup akrab. Misalnya yang paling saya ingat dan masih dekat sampai hari ini ya Mas Hirza Arfiandika, itu pasti teman-teman kenal. Dulu saya lontang-lantung di semester awal ya dengan Mas Dika itu. Tapi nanti ada beberapa eksemplar dari 2 judul itu yang akan saya kirimkan, atau nanti bisa saya mintakan alamat lengkapnya ke Mbak Cynthia. Saya bisa paketkan atau saya antar langsung nanti kalau saya sedang di sekitar situ. Kebetulan saya agak sering ngopi di Blandongan dengan teman-teman IMM gitu. Oke, teman-teman, tadi sudah saya petik sedikit cerita tentang Pak AR Farudin yang kita akan sama-sama pelajari. Dan yang saya lupa, terima kasih sekali teman-teman kami ya, punya serial diskusi pemikiran tokoh Muhammadiyah gitu. Saya juga menemui di beberapa tempat, kalau belum ganti namanya, ada beberapa tempat kalau tidak salah di Jawa Timur, yang komisariat kaminya itu memberi nama komisariat itu Komisariat Ahmad Dahlan itu kalau tidak salah ya. Memang secara pemikiran barangkali ada kesinambungan antara ideologi yang teman-teman kami pelajari dengan ideologi Muhammadiyah. Pasti kalau di puzzling gitu akan banyak yang sama gitu. Begitupun dengan organisasi masyarakat Islam yang lain maupun underbow-nya gitu.
Dan diskusi pemikiran tokoh Muhammadiyah ini menjadi satu cerminan keterbukaan pemikiran teman-teman kami untuk mempelajari siapapun, mempelajari apapun, dari manapun gitu. Dan saya sangat mengapresiasi itu dan berterima kasih juga. Sekaligus menjadi kritik itu bagi teman-teman IMM barangkali yang jarang mempelajari tokoh-tokoh Muhammadiyah, terutama sekali tokoh-tokoh Muhammadiyah di masa lalu, mulai Pak AR ke belakang, Pak Azhar Basir ke belakang, Pak Fakih Usman ke belakang, dan lain sebagainya. Teman-teman, saya sudah kirimkan slide tadi ke Mbak Cynthia, walaupun tidak lengkap, mohon maaf sekali, tapi saya sudah coba sebaik mungkin, terutama mengenalkan gitu Pak R. Farudin. Saya kurang paham juga latar belakang teman-teman kami yang hadir pada diskusi malam hari ini. Barangkali sudah ada yang kenal dengan Pak R, sudah mempelajari biografinya, sudah dengar cerita-cerita tentang Pak R, dan bahkan sudah lebih paham dari saya tentang bagaimana cara berpikir Pak R dan lain sebagainya. Tapi kita coba refresh pengetahuan kita tentang tokoh, saya menyebutnya tokoh nyentrik Muhammadiyah bernama Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin. Coba kita ke slide berikutnya, Mbak Cynthia. Ada 3 slide yang saya beri judul Selayang Pandang Pak AR. Pak AR ini memang julukannya Pak AR, Abdul Razak Fahrudin, dipanggil oleh siapapun Pak AR. Dari beliau berkeluarga dan lain sebagainya, beliau mulai akrab disapa Pak AR. Dan memang tidak punya gelar, teman-teman. Saya sedikit berikan intermezzo juga. Jadi di Muhammadiyah itu sempat ada pergantian corak kepemimpinan berdasarkan latar belakang Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan itu terjadi satu periode setelah Pak R. Farudin digantikan oleh Kiai Azhar Basir. Pergeseran itu adalah pergeseran Kiai ke Profesor. Jadi setelah Kiai Dahlan, Kiai Ibrahim, dan lain sebagainya, Kiai Mas Mansur, dan lain sebagainya, sampai Kiai Haji R. Farudin, Kiai Haji Ahmad Azhar Basir. Setelah Kiai Haji Ahmad Azhar Basir turun, waktu itu wafat, beliau digantikan di Muktamar Solo oleh Profesor Dr. Amin Rais, gitu, yang di tahun 98 mengundurkan diri, kemudian digantikan oleh Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif. Di Muktamar selanjutnya Buya Syafi'i terpilih lagi, setelah Buya Syafi'i Prof. Din Samsudin, setelah Prof. Din Samsudin 2 periode, hari ini Prof. Haidar Nasir. Jadi ada pergantian itu juga berpengaruh di bagaimana Muhammadiyah itu melakukan atau melaksanakan dakwahnya di masyarakat gitu. Tapi ini barangkali akan kita bicarakan di pertemuan yang lain kalau ada kesempatan, apa perbedaan kultur dakwah Muhammadiyah dari dipimpin kiai ke dipimpin profesor gitu atau guru besar. Pak R menjelang pergantian itu. Dulu bekal kiai untuk memimpin itu semata-mata selain ilmu tentu adalah karismatiknya. Dan karisma Pak AR ini sederhanaan, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan Mbak Cynthia gitu. Dan mungkin banyak di antara kita yang sudah paham. Beliau adalah orang yang sangat sederhana. Nanti kita akan pelajari lebih jauh seberapa sederhana beliau. Lahir di Yogyakarta 14 Februari 1916, tepatnya di Pakualaman. Wafat di Jakarta. Saya salah ketik di presentasi saya. Wafat di Jakarta, di Rumah Sakit Islam Jakarta, 17 Maret 1995, yang ketika beliau wafat dan akan dimakamkan di Jogja, jenazah Pak AR diantar dengan pesawat Hercules milik Pak Harto, gitu, ke Jogja, disewakan sehari penuh untuk mengantar jenazah Pak AR, yang juga dihadiri oleh Pak Harto. Nanti di slide belakang akan sedikit saya singgung soal Pak AR dan Pak Harto. Wafat di usia 80 tahun.
putra dari seorang pedagang batik sekaligus penghulu Puro Pakualaman bernama Haji Fahrudin. Kemudian mengenyam pendidikan dasar di Standar School Muhammadiyah Bausastran. Ini bukan kerjasama sebenarnya. Sekolah dasar milik Muhammadiyah yang diizinkan oleh Belanda untuk didirikan. Soal itu juga akan sangat panjang barangkali kalau saya ceritakan gitu. Intinya ini sekolah elit di Muhammadiyah gitu. Elit dalam tanda petik ya, elit quote unquote karena diberi izin oleh Belanda. Orang-orang bebas untuk sekolah di situ, dan yang diberi akses ke situ utamanya adalah anak-anak saudagar, anak-anak tokoh masyarakat, dan Pak AR mendapat kesempatan untuk bersekolah di situ karena beliau putra seorang penghulu Puro Pakualaman atau Keraton Pakualaman. Sekarang menjadi SD Muhammadiyah Bausastran masih ada sampai hari ini. Selama beliau mengenyam pendidikan di SD Muhammadiyah Bausastran, sebelum berakhir masa sekolahnya, Kiai Fahrudin, ayah beliau itu pensiun atau purnawirawan dari menjadi penghulu keraton, kemudian tidak punya penghasilan, sekaligus dagangan batiknya juga sedang bangkrut. Lalu Pak AR pindah sekolah di SD Muhammadiyah Kota Gede. Selesai mengenyam pendidikan dasar di tahun 1928, Pak AR melanjutkan pendidikan ke Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Sekolah saya dari Pak AR ini juga kakak kelas saya maupun jauh sekali. Dan selesai pada tahun 1934. Tapi menjelang pendidikan akhirnya di Muallimin, beliau juga sempat pulang gitu ke kalau tidak salah saya di daerah Gunung Kidul, di salah satu pesantren Muhammadiyah di sana. Walaupun di Muallimin beliau terhitung selesai di tahun 1934. Di slide selanjutnya, selepas dari Muallimin, beliau dikirim oleh Hofbester Muhammadiyah waktu itu atau pimpinan pusat Muhammadiyah, dikirim untuk berdakwah. Waktu itu istilahnya adalah dibenung gitu, dikirim dan ditempatkan dalam waktu yang lama untuk berdakwah di tempat tersebut. Itu biasanya jauh-jauh itu. Buya Syafi'i itu juga dibenung di daerah Nusa Tenggara, tokoh-tokoh lain juga sama. Di waktu itu masih sangat populer gitu. Jadi kader-kader Muhammadiyah yang terdeteksi akan menjadi tokoh itu oleh Muhammadiyah itu dikirim ke daerah-daerah pelosok terpencil untuk berdakwah. Salah satunya adalah Pak AR Fahrudin. Terus di sana di Talang Balai, sekarang Ogan Komering Ilir, Pak AR selain berdakwah atau menjadi mubalik juga menjadi guru gitu di sana selama 10 tahun. Dan ketika Jepang datang sebelum kemerdekaan, dia pindah ke Muaram Ranjat Palembang sampai tahun 1944, tetap dalam misi di Bendom itu atau berdakwah. Nah, selama tahun 1944, Pak AR mengajar di sekolah Muhammadiyah, memimpin dan melatih Hizbul Wasat, gitu. Gerakan kepanduan Muhammadiyah. Kalau ada pramuka di swasta, di negeri, di Muhammadiyah ada Hizbul Wasat. Teman-teman barangkali juga sudah tahu. Dan setelah itu, setelah tahun 1944, selang beberapa waktu beliau pulang lagi ke Jogja. Di Jogja di 1944 itu beliau masuk ke BKR Hizbullah, itu salah satu kelompok pejuang kemerdekaan tapi bernafas dan beraraskan ideologi Islam. Beliau masuk selama setahun dan berdakwah gitu di Jogja. Sempat menjadi pamong desa di Galur, jadi pegawai Departemen Agama. Tahun 1950 pindah ke Kauman dan belajar kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagus Adikusumo, Bashir Mahfud, Badillah Zubair, dan Ahmad Badawi. Jadi setelah beliau lepas dari Muallimin, memang tidak melanjutkan kuliah. Kalau saya tadi menyebutkan memang tidak punya gelar gitu. Tapi beliau tekun dalam berpendidikan, berguru kepada banyak sekali tokoh
ibaratnya itu datang sowan meminta ijazah seperti itu, dan privat sekali Pak R dengan beberapa tokoh itu. Dan disitulah Pak R mendapat stimulus dan membentuk cara berpikirnya sampai kemudian menjadi tokoh baik di Muhammadiyah maupun nasional. Selanjutnya di slide selanjutnya selain di Muhammadiyah, pengabdian Pak R juga di pemerintahan, pernah diberi jabatan kepala KUA di daerah Wates, Kulon Progo di tahun 1947. Setelah itu ikut bergerilya melawan Belanda dalam agresi di Jogja gitu. Lepas tahun itu, pada tahun 1950 sampai 1959 kembali menjadi pegawai di kantor, tapi beda kantor, Jabatan Agama Wilayah Jogja atau Kementerian Agama kalau sekarang ya, lalu pindah ke Semarang sambil merangkap dosen luar biasa di bidang studi Islamologi di Unisula, FKIP Undip, dan Sekolah Tinggi Olahraga. Sedangkan di Muhammadiyah dimulai sebagai pimpinan pemuda Muhammadiyah tahun 1938 sampai 1941. Ini unik sekali teman-teman. Jadi Pak R itu memang tidak kuliah, tapi ketika beliau di Semarang gitu, beliau didaulat untuk menjadi dosen gitu, mengajar di kampus. Karena memang kepadatan dan ketebalan ilmu Pak R itu bahkan mengajar di sekolah olahraga gitu atau sekolah tinggi olahraga gitu. Karena memang kepakaran beliau itu tidak berdasar pada pendidikan yang beliau kenyam di institusi pendidikan atau lembaga pendidikan, tapi sepanjang beliau pergi ke satu daerah, bertemu dengan tokoh lain dan lain sebagainya, disitulah Pak R sebenarnya sedang mempelajari segala hal itu tentang agama, tentang pengetahuan, sains, olahraga bahkan dan lain sebagainya. Kemudian Pak R mulai dipercaya untuk memimpin Muhammadiyah dari tingkat ranting, cabang di Yogyakarta ya, daerah, wilayah, sampai kemudian menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Proses Pak R menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah itu juga sangat unik. Kalau hari ini barangkali teman-teman mengetahui, kalau di Muhammadiyah itu ada muktamar gitu, memilih ketua umum baru. Kalau di tahun ini akan insya Allah itu diselenggarakan di bulan Oktober atau di bulan November di Solo untuk mengganti pemimpin. Kalau Pak R di waktu itu di 1968 itu tidak ada muktamar karena Profesor Muhammadiyah atau ketua umum, ketua gesturnya Kiai Haji Fakih Usman meninggal, kemudian oleh tokoh atau ketua-ketua yang lain Pak R diminta untuk menggantikan. Atau bahasa di sini yang saya tulis itu fait accompli atau beraklamasi atau memaksa Pak R untuk mau jadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Lalu selepas itu di muktamar selanjutnya Pak R dipilih oleh Muhammadiyah untuk menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah di masa yang sangat lama, sepanjang hampir selama Orde Baru gitu, selama Pak Harto memimpin dari 1968 sampai 1990. Pak R menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Belum digantikan oleh Kiai Haji Abdul Basir. Pak R dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta dan tutup usia di tanggal 17 Maret 95, meninggalkan 7 putra dan putri. Salah satu putra beliau menjadi dosen di UIN. Teman-teman bisa cari itu di Fakultas Dakwah. Ada Pak Syukrianto AR. Itu adalah salah satu putra beliau yang barangkali kalau teman-teman mencari itu yang paling mudah, karena yang lain-lain sudah menyebar kemana-mana, entah berdakwah, entah bekerja, entah beranak pinak, dan lain sebagainya. Salah satu yang bisa dikunjungi atau disilaturahmi atau disowani ya Pak Syukrianto AR. Kemudian selanjutnya sempat Pak AR itu mengirimkan surat di slide selanjutnya
pada Sri Paus Yohanes Paulus II dari Vatikan, karena Pak R mendengar kabar bahwa Sri Paus Yohanes Paulus II itu akan datang ke Indonesia dan mampir di Yogyakarta itu di sekitaran tahun 1989. Di slide selanjutnya Mbak Cynthia, mohon maaf. Ya, direncanakan mampir ke Yogyakarta. Pak R waktu itu sedang sakit dan berada di Jakarta, dirawat beberapa hari gitu. Tapi mendengar kabar itu, Pak R ingin mengirim surat kepada pemimpin atau ulama tertinggi atau ulama marjanya umat Katolik sedunia. Waktu itu Yohanes Paulus II dalam keadaan sakit, Pak R menulis surat dengan judul Sugeng Rawu Sugeng Kuntur. Artinya selamat datang, selamat jalan. Yang isinya adalah Pak R mengeluh dengan bahasa yang sangat santun bahwa umat Islam di Indonesia ini memang diakui oleh Pak R itu punya kelemahan dalam bidang ekonomi. Kemampuan ekonominya memang rendah itu. Sebagian besar umat Islam di Indonesia itu memang ekonominya rendah, dan waktu itu kristenisasi itu atau dalam bahasa Katolik saya kurang paham, itu sedang sangat gencar-gencarnya, terutama di Jogja gitu. Di daerah pegunungan, di daerah pelosok desa itu kristenisasi dengan sangat gencar dilakukan, tapi dengan pendekatan-pendekatan yang sangat material. Misalnya disekolahkan, misalnya diberi bantuan makanan, sembako, dan lain sebagainya. Waktu itu sangat gencar. Mungkin beberapa waktu belakangan juga masih terjadi, tapi waktu itu memang sedang sangat parah-parahnya. Karena Pak R pernah menemui satu kasus gitu. Salah seorang Muslim di Jogja, kalau tidak salah ibu-ibu gitu, pernah sakit dan dirawat di rumah sakit Bethesda, kalau tidak salah saya mengingat itu, di rumah sakit Bethesda, tapi tidak bisa membayar biaya perawatan. Nah, dari rumah sakit menyampaikan boleh tidak membayar, tapi silakan murtad dan masuk ke agama kami. Kemudian murtadlah beliau itu. Terdengar kabarnya oleh Pak R. Pak R sangat menyesali itu. Andai ibu itu datang ke Pak R, pasti akan ditanggung biaya itu daripada melepas akidahnya. Maka Pak R mengirimkan surat itu memohon supaya umat Katolik sekaligus umat Kristen sebenarnya untuk lebih dapat memahami, dalam bahasa sekarang itu toleransi dalam beragama. Karena memang sebenarnya umat Islam di Indonesia pada waktu itu dengan konflik pemikiran, konflik ideologi, konflik politik yang terjadi pasca 65 ke atas sampai Orde Baru itu memang masih sangat lemah gitu pengetahuan tentang akidah Islam dan lain sebagainya. Maka Pak R meminta supaya umat Katolik, umat Kristen tidak melakukan pendekatan dakwah dalam tanda petik dengan memberikan iming-iming kepada umat Islam di Indonesia. Kemudian selanjutnya Pak R dan Pak Harto gitu. Ini yang tadi sempat saya singgung. Pak Harto pernah menyampaikan di salah satu pidatonya ketika membuka muktamar ke-41 Muhammadiyah di Solo. Pak Harto bilang, sebagai orang yang pernah mengenyam pendidikan di Muhammadiyah, saya mengharapkan agar Muhammadiyah tumbuh semakin kuat, semakin besar, dan semakin banyak amalnya dalam bidang-bidang yang amat luas. Gitu. Waktu itu sudah ada pendidikan, sudah ada rumah sakit, sudah ada panti asuhan, dan lain sebagainya. Di muktamar selanjutnya, muktamar ke-43, Pak Harto juga hadir, diundang oleh Pak R melalui surat langsung kepada Pak Harto. Kemudian Pak Harto menyampaikan, tanpa tedeng aling-aling, saya ini merupakan bibit Muhammadiyah yang ditanamkan di bumi Indonesia. Alhamdulillah saya memperoleh kepercayaan dari masyarakat Indonesia untuk memimpin pembangunan nasional yang sangat konfliktual itu. Semoga apa yang saya lakukan tidak mengecewakan warga Muhammadiyah. Apa yang diujarkan oleh Pak Harto ini, salah satu dorongan Pak Harto untuk menyampaikan itu adalah kedekatan beliau dengan Pak R. Dan kedekatan Pak R kepada Pak Harto.
Pak AR sering mengirimkan surat baik pribadi maupun mewakili organisasi kepada Pak Harto. Misalnya secara pribadi Pak AR itu, tapi tidak pernah meminta sesuatu secara pribadi ya, maksudnya menyampaikan atas nama pribadi itu mewakili Muhammadiyah. Misalnya Pak Harto pernah memberikan hibah uang pribadi sebesar 250 juta rupiah yang waktu itu mungkin sekarang entah berapa miliar itu untuk perluasan PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Terus selanjutnya Pak AR berkirim surat lagi karena akan dibangun kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Salah satu penggalan surat yang saya ingat itu Pak AR menyampaikan dalam bahasa Jawa, intinya cacah itu nekat gitu, tidak punya duit tapi nekat bikin kampus. Nah, tapi oleh Pak Harto dijawab itu lewat sekretarisnya menyampaikan kepada Muhammadiyah, karena Pak AR menyampaikan keinginan Muhammadiyah untuk meminjam uang negara. Nah, di surat balasan Pak Harto menyampaikan kalau mau pinjam negara tidak bisa meminjamkan. Tapi kalau meminta kepada Soeharto akan memberikan. Selepas surat itu dikirimkan, Pak Harto memberikan uang sebesar 500 juta rupiah untuk pembangunan UMY gitu. Maka di UMY itu gedung yang paling depan ada 2 gedung tinggi itu namanya Gedung Air Farudin A dan Gedung Air Farudin B. Karena itu uang Pak Harto itu waktu itu. Dan mungkin banyak orang yang nggak tahu gitu. Dan sering anak-anak IMN itu demo pemerintahan di situ, di depan gedung itu, karena itu kantor rektorat. Mungkin beberapa nggak tahu, mungkin beberapa tahu, tapi it's okay untuk kritik kepada pemerintahan gitu. Karena di waktu yang sama Pak AR berikut juga Muhammadiyah itu tetap gencar melakukan kritik kepada pemerintahan. Waktu itu ada Partai Parmusi, pengembangan dari Partai Masyumi, beberapa orang Muhammadiyah aktif di sana, ya ditangkap gitu. Beberapa tokoh Muhammadiyah juga banyak sekali ditangkap, apalagi yang waktu itu ikut pergerakan, terutama HMI waktu itu banyak tokoh Muhammadiyah yang ikut HMI juga ditangkap-tangkap. IMM waktu itu tumbuh juga di masa itu banyak sekali yang bermasalah dan lain sebagainya. Jadi kritik tetap diberikan, tetapi kedekatan dengan pemerintahan itu tetap dijaga gitu. Itu pun yang masih bertahan sebenarnya sampai hari ini. Kemudian di slide terakhir mungkin agak simpulan, tapi saya akan menambahkan sedikit barangkali. Pak AR adalah sosok ulama yang sederhana, santun, arif, tidak neko-neko, lembut, dan terbuka serta maju pikirannya. Jadi Pak AR itu tidak, ini yang di poin ketiga, Pak AR tidak punya rumah pribadi sampai wafatnya. Jadi rumah Pak AR itu kalau teman-teman mau cari, walaupun sudah nggak ada bentuknya, itu di kantor pimpinan pusat Muhammadiyah di Tiro, UGM, bundaran UGM itu ke selatan. Di situ ada kantor PP Muhammadiyah. Di tanah itulah dulu rumah Pak AR. Rumah itu tanahnya tanah Muhammadiyah, dibangun dengan uang Muhammadiyah dan Pak AR pinjam rumah itu gitu. Makanya setelah Pak AR itu wafat, dibangunlah gedung pimpinan pusat Muhammadiyah di situ karena memang punya Muhammadiyah. Pak AR hanya minjam, numpang. Kalau waktu diminta Pak AR akan memberikan. Tapi ya karena kesungkanan dan lain sebagainya, Pak AR akhirnya tinggal di situ dengan rumah yang sangat sederhana. Di rumah yang sangat sederhana itu Pak AR bikin kos-kosan di beberapa kos-kos itu orang-orang besar sampai hari ini. Salah satunya yang menulis Pak AR sang penyejuk tadi, Pak Simon, itu adalah salah satu mahasiswa UGM yang kos di situ, dan baru tahu setelah tahun kos di situ kalau yang punya kos itu adalah Pak AR. Karena Pak AR ya sehari-hari di rumah sangat bersahaja, sangat biasa, kayak bapak-bapak tetangga-tetangga kita di desa sehari-hari yang nyapu halaman, ya pakai kaos kutang, bahkan jualan bensin. Pak AR Farudin itu jualan bensin eceran di depan rumahnya, dan nggak punya mobil karena nggak mau diberi mobil oleh Muhammadiyah, menolak pemberian mobil dari pejabat dan lain sebagainya. Motornya itu motor butut Yamaha warna merah, saya lupa tahun berapa motor itu. Kemana-mana pakai itu, atau kalau tidak pakai sepeda ontel. Kalau berdakwah di sekitaran Jogja itu ya berangkat sendiri, naik motor, kadang harus nuntun motornya dan lain sebagainya.
sangat-sangat sangat sederhana itu. Bahkan beberapa orang yang mempelajari studi tentang filsafat Islam, tentang apa sufisme Islam itu menjuluki Pak R itu sebagai seorang yang zahid, seorang yang menekuni kezuhudan karena menolak sangat menolak dan terbukti menolak berkali-kali hal-hal yang bersifat duniawi yang membahagiakan secara materi kepada Pak R dan keluarganya, tapi ditolak mentah-mentah. Bahkan jas yang digunakan Pak R itu adalah jas yang sudah tidak layak pakai kalau kita lihat hari ini, sudah robek, penuh dengan jahitan, sepatunya juga sudah penuh dengan jahitan, pecinya juga sudah, kalau teman-teman ingat itu ada bapak-bapak di kampung yang pecinya kuning-kuning itu Pak R pecinya juga sama seperti itu. Sampai-sampai pernah ada cerita gitu, beberapa mahasiswa yang mau mewawancara Pak R itu datang ke rumahnya, tapi belum pernah sebelumnya ketemu Pak R, jadi nggak kenal gitu sama Pak R. Pak R sedang keluar untuk membeli sembako di warung dekat rumahnya, kemudian di jalan menuju pulang, beberapa mahasiswa UGM itu tanya ke Pak R gitu, menanyakan di mana rumah Pak R, terus dijawab sama Pak R, di situ ditunjukkan. Nah, mahasiswa ini nggak tahu kalau yang ditanya itu ternyata Pak R. Gitu. Ditanya oleh Pak R, mau ketemu Pak R? Gitu. Ya Pak, kami mau ketemu Pak R. Oh ya silahkan, kayaknya beliau sedang di rumah. Terus mahasiswa itu masuk ke rumah Pak R, disilahkan oleh istri Pak R. Pak R dengan membawa sembako itu masuk ke rumah gitu. Mahasiswa itu kaget itu, karena yang ditanya tadi di luar ternyata Pak R yang tadi ditemui dan ditanya di mana rumah Pak R gitu. Betapa sangat rendah hatinya Pak R Harudin waktu itu, dan masih banyak sekali cerita dan sudah dihimpun dalam beberapa buku. Intinya begini teman-teman, kalau kita mau bedah seperti apa pemikiran Pak R Harudin itu, kita bisa berimajinasi seorang kiai kampung sederhana yang tidak panjang berpendidikan formal, tapi setiap hari di rumah itu mengkaji Islam gitu, membaca kitab, sowan ke beberapa kiai, ke beberapa ulama gitu, tapi berdakwahnya di sekitaran itu aja. Nah, begitulah Pak R. Gitu. Pemikirannya apa-apa yang disampaikan Pak R itu ya berangkatnya dari situ, sederhanaan dan ilmu yang sudah memadat di kepala Pak R itu yang akhirnya keluar dengan kebijaksanaan, dengan sangat tengahan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Misalnya gitu, yang paling ekstrim di kepala saya tentang Pak R itu, waktu itu PKI pernah bikin satu panggung teater di Jakarta, judul teaternya Matine Gusti Allah gitu, atau matinya Tuhan, atau wafatnya Tuhan. Terus merespon itu Muhammadiyah disuruh untuk Pak R bikin teater yang sama, tapi judulnya Matine Iblis, atau matinya atau wafatnya Iblis. Jadi seperti itu, konflik atau propaganda ekstrim yang coba dibangun Pak R itu paling ekstrim ya kayak gitu. Selain itu adalah kesederhanaan dan lain sebagainya. Juga pernah ada cerita waktu itu Pak R sedang dalam perjalanan jauh menggunakan kapal gitu, di salah satu kesempatan bertemu dengan salah satu tokoh NU gitu, saya lupa nama tokoh tersebut, kalau tidak salah Pak Adam Malik gitu, kalau tidak salah. Kemudian kebetulan waktu itu beliau berdua bertemu, terus sholat berjamaah di subuh gitu. Terus Pak R oleh Pak Adam Malik diminta untuk imam, tapi Pak R meminta Pak Adam Malik untuk imam dulu. Pak Adam Malik tanya ke Pak R gitu, Pak R ini saya mau kunut atau enggak kunut? Pak R mempersilahkan, ya monggo saja, kalau kunut ya monggo, kalau tidak ya monggo gitu. Tapi kemudian Pak Adam Malik itu enggak kunut karena menghormati Pak R yang jadi jamaah beliau. Di subuh berikutnya masih dalam perjalanan di kapal itu karena jauh, giliran Pak R yang jadi imam gitu. Ketika Pak R jadi imam, Pak R kunut gitu, karena menghargai jamaahnya Pak Adam Malik di belakang ini orang NU, makanya beliau kunut dan beliau fasih
sekali kunutnya Pak R itu. Seperti itulah Pak R. Jadi beliau menguasai betul agama, tapi tidak apa, tapi yang muncul, yang keluar dari beliau itu bukan kesombongan, kepandaian yang sombong, tapi kesederhanaan yang sangat mulia gitu. Nah itu gambaran Pak R itu seperti itu, karena ketebalan, karena kepadatan ilmu agamanya, yang keluar adalah kebijaksanaan, keteduhan, bahkan diselingi dengan humor-humor dan lain sebagainya. Misalnya juga ada cerita Pak R diundang jamaah pengajian di daerah Sumatera. Ternyata jamaah pengajian itu jamaah yasinan. Terus Pak R diminta untuk ngisi yasinan itu. Karena Pak R sudah ditokohkan waktu itu, Pak R menawari ke jamaah. Gimana kalau yang sekarang ini, malam ini kita beda, bukan baca yasin, tapi menafsirkan yasin ayat per ayat. Wah itu satu terobosan Pak R yang sangat sangat ciamik gitu, sangat unik, sangat luas dalam dinamika beragama di masyarakat Indonesia pada waktu itu. Dan itu yang barangkali hari ini sulit sekali kita temui gitu. Bahkan barangkali ya, mohon maaf ini agak dapur, tapi ya di Muhammadiyah pun agak-agak langka memang, dan tidak mudah ditemui sosok seperti Pak R. Fakhrudin gitu. Apalagi dengan kezuhudan beliau. Sekarang itu kalau ketua umum pimpinan pusat itu atau ketua yang lain itu ya sudah punya mobil pribadi. Walaupun di balik itu banyak sekali cerita kesederhanaan, tapi kalau dibanding sama Pak R, kok rasa-rasanya kok tidak ada yang akan bisa mengejar itu. Bahkan mendekati pun tidak. Karena memang pada waktu itu masyarakat Islam di Indonesia ya patokannya itu masih karisma seseorang atau ilmu seseorang atau perjuangan seseorang melawan penjajah dan lain sebagainya. Itu patokannya orang dulu, bukan materi. Kalau orang sekarang kan patokannya materi. Anda mau sepintar apa, Anda mau sudah belajar ke berapa puluh belas negara tentang Islam, tapi kalau balik ke rumah Anda masih kontrak sepeda motor butut gitu, nggak didengerin. Tapi kalau waktu itu yang dijaga adalah karismanya. Maka kalau hari ini banyak sekali ulama yang sudah punya mobil dan lain-lain, ya tidak kaget. Yang penting adalah kesederhanaan itu masih ada. Nah, tapi memang sosok Pak R ini sangat-sangat langka. Dan itu sekali lagi sudah banyak dihimpun ya dalam beberapa buku. Nanti teman-teman bisa baca. Salah satunya juga yang akan beberapa waktu ke depan saya kirimkan ke teman-teman. Ada juga buku anekdot Pak R dan lain sebagainya. Pak R pernah ujian SIM di Jogja. Tapi kalau kita mungkin nembak ya SIM-nya. Kalau Pak R nggak mau nembak, mungkin waktu itu nggak ada tembak-tembakan. Tapi polisi Jogja sudah sangat kenal Pak R. Terus Pak R diminta test drive, pakai motor itu Pak R nggak nunggangi motornya, tapi dituntun atau dibawa gitu. Ditanya sama polisinya, Pak R kenapa kok dituntun motornya, nggak dinaikin? Ya saya kalau di jalan tuh nggak selalu naik motor mas. Kadang ban saya bocor, kadang bensin saya habis. Makanya yang saat ini yang saya praktekin pas bensin saya habis katanya. Ya sudah Pak R dianggap lulus dan lain sebagainya. Dan masih banyak sekali cerita-cerita Pak R yang nyentrik, yang unik, yang itu dari situ sebenarnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita teladani gitu oleh semua orang tuh, bahkan bukan cuma oleh orang-orang Muhammadiyah tapi barangkali seluruh manusia gitu. Karena Pak R itu punya yang saya mungkin belum sampaikan, punya keteguhan akidah gitu. Tadi yang saya contohkan misalnya surat kepada Paus Yohanes Paulus kedua gitu tentang upaya kristenisasi yang sangat masif di Jogja. Pak R memberi surat. Akidahnya memang sangat kental, sangat kuat, sangat mengakar, tapi caranya bukan cara-cara yang keras gitu, tapi cara yang sangat lembut, pendekatannya sangat anggun penyampaiannya, sehingga orang sangat mudah menerima apa yang Pak R sampaikan. Makanya Pak R diundang pengajian itu bukan hanya oleh warga Muhammadiyah, tapi oleh jamaah-jamaah yang lain. Dan sempat juga mengisi beberapa serial dakwah di TVRI dan lain sebagainya. Maka Pak R sangat cukup dikenal. Mungkin itu dulu teman-teman, sedikit pengantar tentang Pak R dari saya.
tentu sangat banyak kekurangan, ketidaklengkapan dan lain sebagainya. Kalau barangkali ada pertanyaan atau ada tambahan, saya sangat suka kalau ada tambahan sebenarnya supaya kita juga saling belajar. Saya kembalikan ke Mbak Cynthia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Farhan atas pemaparan materinya. Ini sangat menarik sekali cerita-cerita anekdot serta cerita-cerita yang saya pribadi juga sedikit banyak mempelajari biografi beliau gitu, tapi tadi secara lebih lengkap disampaikan oleh Mas Farhan begitu. Nah, ini saya kembalikan ke teman-teman. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas atau ada yang mau menambahkan dari sosok Pak Fahrudin, Pak Air Fahrudin ini begitu? Saya persilakan dulu kepada teman-teman, ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Atau kalau belum ada, ini saya akan memulai dulu, Mas Farhan. Nah, kalau misalkan tadi kan Ya. Pak AR ini kan menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah selama 22 tahun, dari 68 sampai 90 begitu. Nah, memangnya selama 22 tahun ini, apakah memang beliau yang selalu terpilih dalam muktamar, emang satu-satunya yang apa ya dicalonkan atau memang calon yang lain itu kalah karismatik atau bagaimana Mas? Soalnya ini sepanjang sejarah kepemimpinan kan Pak Harto kan 32 tahun. Nah ini beliau nih Pak AR nih selama 22 tahun begitu. Saking karismatiknya beliau atau bagaimana sih Mas ini? Oke. Eh, Soal itu beberapa kalau di Muhammadiyah sudah sangat hafal ya. Pak R. Farudin ini salah satu dari beberapa ketua pimpinan pusat Muhammadiyah yang didorong tanpa lawan gitu. Kalau dalam politik tuh bahasanya gitu. Tapi semasa Pak R itu memang tidak ada yang tidak ada yang dikehendaki oleh warga Muhammadiyah selain Pak R. Terbukti di tahun 90 itu menjelang muktamar tahun 90 bergantian antara Pak R ke Kiai Azhar Basir. Pak R itu sebelum muktamar mengajukan surat ke Muhammadiyah gitu. Mengajukan surat ke Muhammadiyah bahwa dirinya sudah mau istirahat, tidak mau lagi dipilih dan tidak mau lagi dicalonkan gitu. Dan itu sudah surat kesekian yang dilayangkan Pak R dan permohonan kesekian yang disampaikan Pak R gitu. Mungkin waktu itu karena beliau sudah gitu, sudah sering sakit-sakitan, usianya sudah 70-an ke atas, maka orang-orang Muhammadiyah gitu sudah tidak lagi mau merepoti Pak R karena memang permintaan beliau begitu. Setelah sekian kali ditolak, Pak R tetap memimpin Muhammadiyah dan kemudian di tahun 90 itulah kemudian Pak R digantikan. Saya sejujurnya kurang punya data yang cukup valid ya mengenai rentang 22 tahun itu Pak R memimpin itu, apakah dalam rentang itu pernah ada tokoh lain dan lain sebagainya, kemudian ada dinamika uh, internal maupun eksternal di situ yang terjadi. Saya kurang punya data yang valid, tapi sejauh pemahaman saya, sejauh sebatas pengetahuan saya itu yang terjadi gitu. Pak R itu diaklamasi uh, oleh warga Muhammadiyah untuk memimpin, memang selalu diminta dan selalu dipilih dalam muktamar, juga oleh tokoh-tokoh yang lain gitu. Mungkin dalam formasi formatur misalnya ya Pak R lagi, ya Pak R lagi, sampai kemudian beliau yang minta sudah cukup, saya mau berhenti jadi ketua umum pimpinan pusat karena saya sudah tidak mampu dan sudah cukup lama. Dan tidak pernah ada yang meminta Pak R untuk turun gitu, bahkan meminta Pak R untuk kembali lagi dan lain sebagainya. Itu memang apa ya, kalau bahasa saya itu memang sangat mistik gitu. Karena kalau mau dibandingkan sama Pak Harto yang cuma jarak 10 tahun, kalau Pak Harto yang belum dipaksa mundur, kalau Pak R itu belum dipaksa maju. Nah itu yang memang dari keunikan Pak R baru itu sering dipaksa maju. Bahkan di awal pemimpinan itu ya disepakati, ya comply gitu, bahwa Pak R yang menggantikan. Begitupun seterusnya. Begitu mungkin jawabannya Mbak Cynthia. Kalau misalkan dari rentang waktu yang cukup lama ini 22 tahun, kira-kira tuh apa ya?
di masa atau di tahun keberapa yang di situ tuh Pak R tuh mungkin ada gebrakan atau ada sesuatu peristiwa yang terjadi dan itu semakin menguatkan kepribadiannya Pak AR gitu Mas. Misalkan ada peristiwa apa terus Pak AR mengambil sikap yang itu wah gitu. Ternyata beliau itu bijaksana dan seterusnya gitu kan. Memang beliau kan dikenal sebagai sosok yang sederhana, bersahaja gitu. Nah, mungkin dari rentang waktu ini ada peristiwa sesuatu yang itu apa mengindikasikan bahwa Pak AR tuh sangat bijaksana sekali begitu? Atau mungkin ada dinamika apa gitu Mas? Kalau setahu saya ya, teman-teman, semasa itu yang paling kuat memang ini, eh, apa, sedekat apa kelompok itu dengan Orde Baru gitu. Karena memang kedekatan itu yang dirasa menguntungkan. Misalnya saya ambil contoh gini, setelah pidato Pak Harto yang menyampaikan bahwa saya ini bibitnya di Muhammadiyah. Selepas itu banyak sekali tokoh-tokoh politik di era itu yang kemudian mendaku. Saya dulu anaknya tokoh Muhammadiyah. Saya dulu sekolah di SD Muhammadiyah di daerah Sumatera, di daerah Sulawesi dan sebagainya. Itu salah satu faktor politik barangkali yang menunjukkan betapa beruntung sebenarnya bisa diorangkan oleh Orde Baru. Tapi di balik itu, Pak HR itu, yaitu yang sempat saya singgung tadi, secara pribadi tidak pernah mau memanfaatkan kedekatan itu. Muhammadiyah kepada Pak Harto juga bersikap sebaik mungkin gitu. Kalau mengkritik yang mengkritik, kalau memohon bantuan yang memohon bantuan gitu. Dan Pak Harto akan memberikan secara sukarela. Di samping daripada carut marut ideologi pada waktu itu dari munculnya PKI berkembang, kemudian Masyumi berkembang, lalu dijatuhkan dan lain sebagainya. Pak R mampu untuk menjaga itu. Di Jogja, ini saya tambahkan cerita lagi. Pak R itu bukan hanya berdakwah di di warga-warga Muhammadiyah, bahkan warga-warga Muslim gitu. Karena beliau itu sering diundang untuk rawuh, tapi bukan pengajian ya, datang untuk ngobrol dengan beberapa warga di pinggiran Kali Code. Itu nggak semuanya Islam gitu. Dan juga di Sarkem, di Pasar Kembang itu Pak R punya forum-forum dengan beberapa pekerja seks komersial di sana. Dia menyampaikan dakwah tapi ya bukan pengajian gitu. Nggak kayak Gus Miftah yang di Barbar itu, nggak juga. Nggak banyak orang yang tahu gitu. Bahkan sempat ada selintingan karena Pak R itu sering ketahuan masuk ke Sarkem, pernah ada yang menguntit Pak R masuk Sarkem, ternyata bikin forum kecil-kecil dialog diskusi dengan beberapa PSK. Sempat juga ada cerita ketika Pak R sakit dirawat di rumah sakit Muhammadiyah Jogja, beberapa warga Code itu datang ke Pak R terus memberikan uang Rp6.000 gitu. Iuran warga, ini Pak R ada iuran warga Rp6.000 untuk bantu Pak R dirawat di rumah sakit Jogja gitu. Seminggu kemudian, beberapa waktu kemudian selepas Pak R sehat, terus Pak R silaturahmi lagi ke Code, dikembalikan uangnya 3.500. Pak R bilang, kemarin saya cuma bayar 2.500, yang 3.500 saya kembalikan untuk warga Code. Itu aspek lain ya. Maka banyak terobosan, mungkin sangat banyak waktu itu. Kita bisa bedah mungkin barangkali di pertemuan yang lain apa saja yang Pak R lakukan dalam rentang itu. Tapi secara garis besar Pak R berhasil berdiri sebagai satu tokoh yang sangat moderat di dalam kubu yang runcing gitu, kubu kanan yang runcing dan kubu kiri yang runcing. Pak R bisa hadir dan mempertahankan Muhammadiyah di arus yang sangat deras itu untuk tetap berdiri dalam identitasnya sebagai gerakan Islam, tapi juga tidak apatis gitu dengan kondisi yang sedang ada gitu. Buktinya Pak R juga ikut laskar, juga berjuang melawan Belanda itu pada waktu awal dan sebagainya. Jadi ada rasa patriotnya, ada moderatnya,
ada apa kesederhanaan dan lain-lain. Barangkali kalau kita mau bikin pointer-pointernya apa saja mungkin bisa di pertemuan selanjutnya. Tapi secara garis besar seperti itu. Terutama di faktor eksternal gitu, Pak R bisa tetap berdiri dan bertahan dengan apa sikap dan perilaku yang untuk dianggap berhasil membawa Muhammadiyah gitu, dan memang terbukti berhasil. Jadi tidak ada dinamika yang memaksa Muhammadiyah untuk misalnya dibubarkan atau diruntuhkan, sama sekali tidak ada di rentang itu. Nah, ada juga, bahkan ya teman-teman mungkin bisa memvalidasi juga di zaman 65 ke atas gitu, bahkan banyak apa darah tertumpah gitu karena PKI dan lain sebagainya. Yang kita dengar dan kita sampai hari ini kan yang dicari sama orang-orang PKI, yang bahkan dibunuh secara tidak manusiawi oleh orang-orang PKI itu kan kiai-kiai NU yang dikejar itu. Tapi kiai-kiai Muhammadiyah nggak dikejar karena lihat tokohnya. Pak R itu juga sering ngobrol sama orang-orang PKI dan tidak dianggap nilai oleh orang-orang PKI itu Pak R orang bahaya. Sampai segitunya, makanya orang-orang Muhammadiyah ya membutuhkan sosok seperti itu yang tidak bisa dipengaruhi oleh orang, yang tidak yang teguh prinsip Islamnya, tapi juga apa yang keluar adalah kesantunan, keteduhan, kedamaian, bahkan ada guyon dan lain sebagainya. Mungkin itu Mbak Cynthia. Oke, baik. Terima kasih Mas Farhan. Ini keterbatasan waktu sudah pukul setengah 10, hampir setengah 10. Ini dari teman-teman ada yang ingin disampaikan atau ada yang ditanyakan sebelum saya tutup begitu karena sudah larut malam. Cukup? Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Farhan atas kesediaan waktunya dari kesibukan Mas Farhan yang mengurusi Milad IMM begitu. Selamat Milad IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya tadi sempat berkunjung di ini Mas, di SD SMP Depok yang tadi ada buzzer. Iya, saya tadi ke sana juga. Tapi nggak ketemu sana. Tadi saya ketemu teman. Iya, terus kata teman saya bilang Mas Farhan lagi di atas gitu, lagi nilai debat begitu. Wah gitu, oke gitu. Iya. Terima kasih. Nah mungkin ini jadi langkah kita begitu Mas Farhan untuk membuka pikiran kita yang kita tidak terlalu untuk mengeksklusifkan diri gitu dari kekamiannya kita, dari pemahaman-pemahaman kita gitu. Mungkin dari sini kita bisa terbuka pemikiran kita untuk belajar dari beragam dan banyak hal, dan salah satunya adalah melalui tokoh Muhammadiyah ini. Begitu. Terima kasih Mas Farhan, sukses selalu ke depannya, sehat selalu. Dan sebelum kita tutup begitu, kita foto bersama dulu. Bisa untuk men-on-kan kamera teman-teman. Dek Ramadan bisa dihitung ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Dan mungkin terkait bukunya tadi atau apa Mas? Nah itu nanti bisa kita komunikasikan lagi Mas, begitu. Nah kita tutup diskusi kita pada malam hari ini dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Ya, Mas. Keluar ya. Ya, Oke. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.